Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rizky Amalia dengan NIM 12220202993 kelas PAI 4G. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS mata kuliah Fikih Munakahat Mawaris. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban suami dan istri? Jelaskan hak dan kewajiban suami serta istri. Jadi suami itu memiliki hak untuk dipatuhi oleh istri selama perintahnya tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya. Kemudian suami juga dianggap sebagai kepala rumah tangga yang harus didengar dan ditaati perintahnya, asalkan perintah tersebut dalam kebaikan. Kemudian di sisi lain istri itu memiliki kewajiban untuk mentaati suaminya dan menjalani kewajibannya. Dan jika salah satu di antara mereka tidak memenuhi hak dan kewajiban tersebut, maka akan terjadi hal yang dapat menimbulkan masalah serta ketidakadilan dalam rumah tangga. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan yang dimaksud dengan nusyuz dan tindakan yang perlu dilakukan bila ada salah satu pasangan yang nusyuz. Jadi nusyuz itu adalah kedurhakaan istri kepada suaminya dalam hal yang Allah wajibkan atasnya untuk mentaati suaminya. Kemudian dalam Islam juga tindakan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kasus nusyuz ini, istri meliputi beberapa tahapan seperti memberikan nasihat, kemudian meninggalkan tempat tidur, dan jika perlu tindakan fisik yang tidak menyakitkan. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa yang dimaksud dengan poligami, hukum poligami, dan alasan poligami, serta jelaskan adil menurut syarat hukum dan syarat agama. Jadi poligami adalah praktik menikahi lebih dari satu pasangan. Dalam Islam, poligami diizinkan dengan syarat adil di antara istri-istri dan tidak condong kepada salah satunya. Dan alasan poligami bisa bermacam-macam seperti istri tidak memberikan keturunan dan lain-lain. Namun, penting untuk menjalankan poligami dengan adil sesuai syarat hukum dan syarat agama. Kemudian adil menurut syarat hukum yaitu sikap yang sesuai dengan standar hukum yang berlaku, baik itu hukum agama, hukum negara maupun hukum sosial. Kemudian adil menurut syarat agama mengacu pada konsep keadilan yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, yaitu memberikan hak yang sama pada setiap individu tanpa membedakan latar belakang. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan penyebab putus pernikahan karena fasakh atau pembatalan. Nah, jadi penyebab putus pernikahan karena fasakh ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti ketidakmampuan suami untuk memberikan nafkah, kemudian kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakadilan dalam perlakuan suami terhadap istri. Kemudian fasakh dapat dilakukan dengan prosedur tertentu sesuai hukum Islam. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan penyebab putus pernikahan karena perceraian atau talak. Jadi penyebab putus pernikahan karena talak itu dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk ketidakcocokan antara suami dan istri, dan ketidakadilan atau ketidakmampuan untuk menjalankan kewajiban pernikahan. Perceraian harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam hukum Islam. Pertanyaan yang keenam yaitu apa yang dimaksud dengan li'an, hukum li'an, dan kapan terjadinya. Jadi li'an itu adalah tuduhan perselingkuhan antara suami dan istri. Hukum li'an diatur dalam Islam dan terjadi ketika suami menuduh istri berbuat zina tetapi tidak ada bukti yang cukup kuat. Pertanyaan yang ketujuh yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan khulu. Jadi khulu itu adalah proses perceraian yang terjadi atas kesepakatan suami dan istri, di mana istri memberikan haknya kepada suami untuk imbalan tertentu. Kemudian yang kedelapan yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan zihar. Jadi zihar itu adalah sumpah suami yang mengharam. Kemudian pertanyaan yang kesembilan yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan li'an. Apa yang dimaksud dengan ilah. Jadi ilah ini adalah sumpah suami yang mengharamkan dirinya untuk berhubungan intim dengan istri selama jangka waktu tertentu. Kemudian pertanyaan yang ke-10 yaitu jelaskan sepintas tema makalah yang Anda buat. Jadi pada mata kuliah Fikih Munakahat Mawaris ini saya menjelaskan tema tentang poligami dan talak. Jadi poligami ini sering terjadi dalam kehidupan di masyarakat pada saat ini. Dan poligami ini berarti menikahi seseorang lebih dari satu. Kemudian syarat poligami yaitu adil, mampu, serta ada alasan yang sah. Kemudian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur poligami. Kemudian ada talak. Nah, talak ini berarti melepaskan atau meninggalkan, atau dengan kata lain
melepaskan ikatan pernikahan. Kemudian macam-macam talak, yaitu ada talak sunnah, talak bid'ah, dan talak berdasarkan sifat. Mungkin itulah sepintas tema makalah yang saya buat tentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.